Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara singkat tentang komputer. Yang pertama yaitu sejarah komputer, yang kedua komponen komputer, yang ketiga karakteristik komputer, yang keempat cara kerja komputer. Nah, baiklah, sebelum saya lanjut pada pembahasan yang pertama, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu komputer. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data. Nah, seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang komputer sangat dibutuhkan dan sangat membantu pekerjaan, baik itu tugas sekolah, tugas kampus, perbankan, perkantoran, pertokoan, dan lain sebagainya. Semua membutuhkan komputer. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah komputer. Di sejarah komputer di sini saya akan menjelaskan ada 5 generasi, yaitu dari generasi pertama sampai generasi kelima. Generasi pertama yaitu pada tahun 1946 sampai 1959, yaitu menggunakan tabung vakum. Tabung vakum sebagai dasar pembuatan komputer yaitu memang dikenal tidak efisien karena komponennya yang cepat panas. Selain itu membutuhkan daya listrik yang lebih besar. Selanjutnya, sejarah komputer generasi kedua. Pada tahun 1959 sampai 1965 yaitu menggunakan komponen transistor. Transistor ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan tabung vakum karena ukurannya yang lebih kecil dan daya listrik yang digunakan juga lebih kecil dalam pengoperasiannya, serta biaya yang dibutuhkan lebih terjangkau. Sedangkan sejarah komputer generasi ketiga yaitu integrated circuit pada tahun 1965 sampai 1971, di mana pada masa ini komputer dibuat menggunakan integrated circuit. Teknologi ini menggeser transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya yang lebih diperkecil. Nah, sejarah komputer generasi keempat yaitu mikroprosesor, yaitu pada tahun 1971 sampai sekarang. Jadi komputer yang kita pakai sekarang ini merupakan komputer generasi keempat, yaitu dengan menggunakan mikroprosesor. Mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Nah, yang terakhir adalah komputer generasi kelima, yaitu artificial intelligence. Nah, ini saat digunakan masa sekarang dengan masa yang akan datang. Pada generasi ini sebenarnya masih tahap pembangunan. Generasi ini akan mempunyai teknologi yang canggih, dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence. Artinya komponen komputer yang dapat merespon bahasa manusia dan dapat mempelajari lingkungan sekitarnya. Nah, itulah sejarah singkat komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu komponen-komponen komputer. Komponen-komponen komputer di sini ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud dengan hardware atau perangkat keras yaitu peralatan yang secara fisik terlihat dan bisa dijamah. Contoh peralatan hardware seperti keyboard, mouse, layar monitor, printer, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu software. Software atau perangkat lunak. Yang dimaksud dengan software atau perangkat lunak itu yaitu program yang berisi instruksi atau perintah untuk melakukan pengolahan data. Contoh perangkat software seperti yang kita ketahui di layar monitor komputer kita terdapat berbagai macam aplikasi. Nah, itu yang disebut dengan perangkat software, seperti contohnya aplikasi Word, Excel, PowerPoint, Google, dan lain sebagainya. Semua aplikasi itu termasuk contoh dari perangkat software. Dan yang ketiga yaitu brandware. Brandware adalah
orang yang menggunakan komputer tersebut. Nah, yang dimaksud dengan brainware adalah orang yang menggunakan komputer tersebut adalah manusia. Nah, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu karakteristik komputer. Karakteristik komputer di sini ada 6 jenis, yaitu yang pertama speed. Speed adalah kecepatan dalam mengolah data dan informasi. Yang kedua capacity. Capacity adalah kemampuan mengolah data dan informasi. Yang ketiga accuracy, yaitu ketelitian dalam mengolah data. Yang keempat easy for us, yaitu kemudahan dalam pemakaian. Yang kelima functionality, yaitu kegunaan dalam pemakaian. Dan yang keenam expandability, yaitu kemampuan dalam pengembangan. Nah, baiklah, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu cara kerja komputer. Nah, komputer bekerja melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menerima informasi dari perangkat input seperti keyboard dan mouse. Yang kedua, memproses informasi yang diterima pada bagian CPU atau Central Processing Unit. Dan yang ketiga yaitu menyajikan informasi hasil olahan kepada pengguna melalui perangkat keluaran seperti monitor, printer, dan lain sebagainya. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya tentang komputer. Dan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.